Lu bisa kaya dan sukses dengan cuma 4 jam kerja dalam seminggu. Nope, itu bukan clickbait. Beneran lu bisa kaya dengan kerja 4 jam doang seminggu berdasarkan bukunya ini. Sebelum gue bahas lebih jauh, gue mau kenalan dulu. Buat kalian yang nggak tahu, nama gue Agus Leo Halim. Dimana di channel ini gue ngomongin semuanya berhubungan dengan industri kreatif. Dari tutorial negosiasi dengan klien, personal branding, tips sosial media, apapun yang berhubungan dengan industri kreatif, gue bakal coba ngomongin. Buat kalian yang udah kenal gue, kalian tahu ini adalah Kultum episode 2, kuliah 7 menit. Jujur, Kultum pertama gue agak sedih terhadap views-nya. Tapi yang bikin gue semangat lagi adalah beberapa dari kalian komentar bahwa, Kak, banyakin Kultum seperti ini. Itu bikin gue tambah semangat juga gitu. Dan balik lagi ke inspirasi gue pertama, kenapa gue bikin Kultum ini adalah pas salah satu dari kalian ngomong bahwa, Kak, nggak semua orang punya akses ke buku kayak kakak. Walaupun viewsnya dikit nggak apa-apa, yang penting kalian bisa dapat intisari dari buku tersebut udah cukup. Tapi moga-moga viewsnya tambah banyak. Jadi di Kultum ini gue bakal coba untuk extract value. Gue ambil nilai-nilai yang gue dapat dari buku-buku yang gue baca. Dan hari ini gue pengen ngebahas The 4-Hour Workweek by Tim Ferriss, di mana buku ini mengatakan kalian bisa kaya dengan 4 jam kerja doang dalam seminggu. Menarik kan? Dan menurut gue ini cocok banget buat kalian yang bekerja di industri kreatif. Kalian juga harus berpikir secara kreatif bagaimana caranya kalian bisa kaya dengan jam kerja yang sangat minimum. Kita mulai aja. Jadi Tim Ferriss ini memperkenalkan konsep yang namanya DEAL, D-E-A-L. Dan dimulai dari definition, dimana kalian harus definisikan dulu goal yang kalian pengen capai itu apa secara konkret, jangan sesuatu yang abstrak. Itu adalah elimination. Coba kalian audit proses-proses apa yang kalian bisa eliminasi untuk kalian bisa fokus ke goalnya kalian. Automation, cek apapun yang kalian bisa automate secara otomatis sudah terjadi. L, liberation, di mana kalian melakukan hal yang kalian beneran suka. Buku ini juga menjelaskan ada yang namanya absolute income dan relative income. Bedanya adalah absolute income adalah income yang kita terima bersih dari suatu usaha atau pekerjaan kita. Contoh, A mempunyai gaji 32 juta, sedangkan B punya pendapatan atau gaji 10 juta. Berdasarkan absolute income, A hidupnya lebih kaya raya dibandingin B kan. Tapi kalau kita breakdown, yaitu relative income-nya, A butuh kerja 80 jam untuk mendapatkan gaji dia yang 32 juta. Kurang lebihnya itu 400 ribu per jam. Sedangkan B, dia untuk mendapatkan 10 juta, dia cuma butuh kerja 20 jam. Berarti itu kurang lebih 500 ribu per jam. Secara relative income yang berdasarkan waktu, B itu lebih kaya dibandingin A. Lalu kalau kita ambil lagi angle di mana A itu hidupnya contoh di Jakarta, sedangkan B itu hidupnya di Bandung, di mana cost of living di Bandung secara makro pasti lebih murah dibandingin di Jakarta. Oleh karena itu, secara net-net ternyata B itu lebih kaya dibandingin A. Di buku ini argue bahwa sibuk itu adalah bentuk dari kemalasan. Ya, gue juga jujur gue bingung pas gue baca buku ini. Kok gue sibuk harusnya kan produktif, kenapa dibilang males? Jadi Tim Ferriss argue di mana sibuk itu adalah hasil dari kemalasan kita berpikir apa yang sebenarnya bisa lebih efisien. Kalau misalkan kita berpikir lebih keras, pasti kita bisa membuat diri kita lebih nggak sibuk. Kita males berpikir apa sih aksi-aksi yang bisa bikin kita lebih efektif dan akhirnya bisa membuat kita lebih happy. Makanya Tim Ferriss bilang sibuk adalah aksi yang sembarangan. Alhasil, aktivitas bukanlah produktivitas. Semakin banyak aktivitas kalian bukan berarti semakin produktif harinya kalian. Di buku ini juga mengelaborasi dua hukum, di mana satu Pareto's Law, yang kedua adalah Parkinson Law. Pertama adalah Pareto's Law, di mana itu secara simpelnya adalah 80-20 rules. Di mana kalau kita benar-benar audit, 80% yang hasilnya yang paling kita suka itu berangkat dari 20% dari effortnya kita. Jadi dianjurkan kalian cari dari aksi-aksinya kalian yang 100% ini, cari 20%-nya yang benar-benar bisa menghasilkan sampai 80% dari kalian punya happiness. Parkinson Law itu basically ngomong bahwa semakin banyak kita punya waktu, semakin dikit effortnya kita. Dan dijelaskan di diagram yang ini. Oleh karena itu, Tim Ferriss argue bahwa kalau misalkan ada project, harusnya kita mempersempit kita punya jam kerja. Kenapa? Semakin sempit jam kerjanya kita, semakin efektif kita bekerja. Justru karena ada jam kerja 8 jam, akhirnya kita nggak maksimal. Coba kalau misalnya kita punya 2 jam kerja doang, pasti kita maksimal gila-gilaan kan? Nah, dari dua hukum ini akhirnya dianjurkan untuk outsource. Coba audit kalian punya proses bekerja. 20% yang kalian suka apa nih? Sisanya yang kalian nggak begitu suka, coba kalian outsource. Ngomong bahasa Indonesia mungkin subkon, dimana kalian kasih sub ke orang lain. Dengan kalian outsource itu, akhirnya kalian bisa memberikan kebebasan ke diri kalian untuk kerja ke sesuatu yang kalian memang pintar atau suka. Jadi takeaway terbesar gue dari buku ini adalah most thing
don't matter. Kalian harus bisa audit kesehariannya kalian. Lalu kalian ambil 2 simulasi. Simulasi pertama adalah kalian bayangin ada dokter mendadak telepon kalian dan mendiagnosa kalian ada sakit, dimana kalian cuma boleh kerja 2 jam dalam sehari. Dengan ada simulasi ini, kalian jadi berpikir keras, itu maksa kalian mikir apa yang kalian mau kerjain tiap hari selama 2 jam. Simulasi kedua, ada keadaan darurat dan kalian nggak ada di sana. Kira-kira sistem seperti apa yang bisa ngebantu keadaan darurat ini pas kalian nggak ada di sana? Itulah fungsinya dari outsource yang Tim Ferriss ngomong. Kalian harus melakukan sesuatu by design untuk membuat otomatis kalian punya proses. Dan yang gak kalah pentingnya, dibilang katanya kalian harus punya not to-do list. Jadi orang-orang banyak yang bikin to-do list kan. Apa yang kalian gak boleh lakuin, itu lebih beneficial buat kalian. Dan seperti biasa, gue punya book notes terhadap 4 Hour Work Week ini. Link ada di deskripsi. Gue udah terjemahkan juga jadi bahasa Indonesia. Buat kalian yang tertarik sama book notes-nya gue, silahkan langsung klik link di deskripsi, download aja. Dan sebelum gue tutup, gue mau minta rekomendasi dari kalian buku selanjutnya apa. Karena jujur gue takut ngambil sebuah topik yang benar-benar terlalu jauh dengan industri kreatif. Buku apapun yang kalian berasa pas kalian lihat covernya, kalian berasa, wah Kak, nih seru nih Kak, nih Tono bahas ini dong. Jadi buku apapun yang kalian lagi kepikiran pengen aku bahas, coba ngomongin. Karena kalau kagak, berdasarkan komentarnya kalian, gue bakal ngomongin Intelligent Investor, which is itu saham. Which is gue rasa jauh banget sama industri kreatif. So, gue gak tahu apakah kalian malah justru pengen gue ngebahas saham. So, ya, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. Likes please, gue butuh views. And I'll see you in the next video. Bye-bye.